Selanjutnya, jika sudah selesai, maka akan muncul seperti ini, pendaftaran berhasil. Kemudian kalian salin kode pendaftaran, jangan sampai lupa ya, karena itu hal yang paling penting. Dan kalian simpan kode pendaftarannya di note yang ada di HP kalian. Terserah mau kalian catat ataupun mau kalian salin, copy atau bagaimanapun. Yang penting kode pendaftaran ini harus kalian simpan untuk nantinya ketika kalian mau cek slip OJK-nya via email. Nah, di sini juga yang menentukan apabila kalian lupa dengan kode pendaftaran kalian, ketika kalian mendapatkan email dari OJK-nya, kalian tidak akan bisa membukanya. Dan salah satu caranya lagi, kalian harus mengulang lagi pendaftaran dari langkah pertama. Nah, gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih setia di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian terus bisa mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas kebanyakan permintaan dari teman-teman untuk cara tutorial mendapatkan slip OJK dari HP. Itu teman-teman ya, bagaimana caranya, langkah-langkahnya. Nah, saya akan bagikan, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang langkah-langkah dari awal untuk mendapatkan slip OJK dari HP secara mandiri ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan bukan melalui aplikasi, tapi permintaan langsung dari website resmi OJK ya teman-teman ya. Nah, sebelum-sebelumnya banyak sekali yang menggunakan aplikasi ini. Nah, saya tidak pernah menganjurkan ya, dari saya pribadi, dari dulu juga saya tidak pernah menganjurkan untuk menggunakan aplikasi ini. Nanti saya jelaskan apa perbedaannya dan bagaimana bentuk dalaman, bentuk isi dari aplikasinya antara aplikasi ini dengan yang asli milik OJK. Ya teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, saya sebelumnya sudah pernah bahas di vlog-vlog saya sebelumnya, cari aja di bawah-bawah itu ya. Saya pernah bahas bahwa aplikasi ini tidak pernah disetujui atau tidak pernah diajukan oleh OJK secara resmi. Karena menurut OJK mereka tidak pernah menjual data nasabahnya kepada aplikasi manapun. Saya sendiri yang sudah bertanya kepada OJK ya. Saya langsung telepon ke OJK pusat, saya tanyakan tentang aplikasi ini, apakah mereka tahu ataukah memang mereka sengaja memberikan data-data nasabahnya kepada aplikasi ini agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui mereka berada di skor mana. Ternyata jawaban dari OJK, mereka sangat menjaga kerahasiaan dari nasabahnya. Karena kerahasiaan nasabah ini tanggung jawab mereka, sehingga mereka tidak pernah menjual ataupun membagikan resmi kecuali nasabahnya minta sendiri. Bisa dipastikan bahwa OJK tidak pernah menyetujui untuk aplikasi ini digunakan, apalagi untuk mendapatkan update tentang posisi skor dari slip OJK kalian. Sebelumnya saya kasih tahu ya, untuk mendapatkan slip OJK ini sangatlah sulit. Satu hari hanya dibatasi sekitar 1000 orang saja. Itu pun tidak semuanya 1000. Karena kalau langsung diaktifkan langsung secara bersamaan, otomatis sistemnya akan error. Jadi kalian ingat jam-jam operasional yang saya bagikan ini, kapan kalian bisa mendapatkannya. Dan hampir 99% orang-orang yang mencoba di jam-jam ini mereka berhasil, yaitu sekitar jam 9.15 sampai 10.15 ataupun 8.15 sampai 9.15. Kalau dari jam 8.15 sampai 9.15 itu tidak ada, berarti kalian ulangin lagi di jam 9.15 atau 9.30 sampai 10.30. Di luar dari itu jangan pernah mencoba lagi, karena otomatis sistem akan tidak bisa membaca data kalian, karena begitu banyaknya orang yang berusaha untuk masuk di sistem OJK untuk mendapatkan slip. Ya, itu jam pertama. Jam kedua itu jam 14.30 sampai 15.30. Itu saja.
14.30 rentangnya ya, 14.30 sampai 15.30 di jam-jam itu. Selebihnya jangan dicoba lagi, pasti tidak akan masuk. Karena apa? Di jam-jam tersebut adalah jam-jamnya orang sibuk. Orang sibuk tidak mau memegang HP, sibuk dengan keadaan, sibuk dengan pekerjaan, dan sibuk dengan deadline-nya masing-masing. Jadi di jam-jam itulah kalian usahakan untuk masuk daftar untuk mendapatkan Slik OJK. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ini dia cara untuk mendapatkan Slik OJK. Nah, untuk link websitenya semua sudah saya cantumkan di semua vlog saya. Teman-teman bisa buka, ada di cek Slik OJK online, langsung klik saja. Nah, nanti langsung diarahkan ke websitenya OJK, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman klik di pendaftaran yang tombol warna merah ya. Nah, muncul seperti ini. Di dalamnya ada jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitas, nomor identitas, dan CAPTA. Nah, ini semua wajib diisi ya teman-teman. Nah, untuk pengisian data di sini teman-teman wajib perhatikan untuk nomor KTP ya. Nomor KTP-nya tidak boleh salah, tidak boleh kurang. Karena kalau salah atau kurang otomatis akan tertolak pendaftarannya. Nah, pada pilihan jenis debitur yang kalian pilih adalah perseorangan, bukan badan usaha ataupun debitur yang meninggal dunia. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Untuk yang pilihan badan usaha biasanya itu digunakan untuk perusahaan ya yang mau ngecek sliknya sendiri, misalnya kayak BPR ataupun asuransi ataupun bidang perpajakan. Nah, untuk yang pilihan debitur meninggal dunia, ini bisa dilakukan oleh ahli warisnya seperti anaknya, adiknya, atau saudaranya. Dan ini untuk mengetahui apakah si almarhum pernah memiliki hutang yang masih tertunggak. Dan kalaupun masih memiliki hutang yang masih tertunggak, untuk hutangnya itu bisa dinegosiasikan langsung kepada perbankan yang mencatat hutang si nasabah yang sudah meninggal tadi, bukan berlakukan negosiasi kepada OJK ya teman-teman ya. Lanjut lagi kolom yang di bawah, untuk kewarganegaraan kita pilih WNI. Lanjut lagi untuk jenis identitasnya kita pilih KTP. Nah, kalau kewarganegaraannya itu WNA, yang keluar di sini adalah paspor atau ID card sementaranya. Lanjut lagi, setelah pengisian KTP selesai, kita lanjut isi CAPTA keamanan. Nah, setelah oke, kita klik selanjutnya. Ingat ya, untuk CAPTA-nya tulisannya harus sesuai besar kecilnya dengan contohnya. Nah, selanjutnya ketika kalian mengklik tombol selanjutnya akan muncul tulisan seperti ini. Apakah Anda yakin melakukan pre-registrasi? Dan kalian klik tombol ya. Nah, pada langkah ini yang menentukan apakah kalian masuk ke dalam antrian atau tidak. Kalau kalian tidak masuk ke dalam antrian, akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul notif maaf pendaftaran Anda belum berhasil. Kalau muncul seperti ini, kalian gak usah takut ya teman-teman ya, karena ini biasanya antriannya sudah penuh. Dan kalian bisa mengulanginya di ronde kedua ataupun di jam-jam besoknya. Ingat, siap sedia di jam yang sudah saya berikan, langsung kalian masuk ke dalam linknya. Insya Allah akan berhasil ya teman-teman ya. Jika berhasil mendaftarkan, kalian akan diarahkan ke kolom ini, yaitu kolom untuk mengunggah identitas diri bersama dengan foto kalian. Nah, kalian perhatikan jam di atas, itu adalah jam 14.52. Nah, usahakan di jam-jam inilah kalian melakukan pendaftaran untuk mengambil slik, karena di jam-jam ini biasanya banyak yang berhasil ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa klik pilih file. Nah, di sini ada pilihan yaitu kamera ataupun dokumen. Di sini bisa kalian pilih kamera dan langsung kalian foto diri kalian pada saat itu juga dengan memegang KTP kalian. Nah, selanjutnya masih di kolom yang sama, kalian akan disuruh mengunggah foto diri sesuai dengan gambar yang ada. Mungkin bisa melakukan dengan tunjuk jari atau dengan gaya dan action yang sama dengan contoh. Nah, itu bisa kalian lakukan dengan cara klik file,
bisa kalian pilih kamera ataupun pilih unggah foto gitu ya. Selanjutnya jika sudah selesai maka akan muncul seperti ini, pendaftaran berhasil. Kemudian kalian salin kode pendaftaran, jangan sampai lupa ya karena itu hal yang paling penting. Dan kalian simpan kode pendaftarannya di note yang ada di HP kalian. Terserah mau kalian catat ataupun mau kalian salin, copy atau bagaimanapun. Yang penting kode pendaftaran ini harus kalian simpan untuk nantinya ketika kalian mau mengecek slip OJK-nya via email. Nah, di sini juga yang menentukan apabila kalian lupa dengan kode pendaftaran kalian, ketika kalian mendapatkan email dari OJK-nya, kalian tidak akan bisa membukanya. Dan salah satu caranya lagi, kalian harus mengulang lagi pendaftaran dari langkah pertama. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, setelah ini proses permintaan slip OJK akan diproses paling lama 1 hari, kalian sudah akan mendapatkan hasilnya. Namun, jika masih terjadi kesalahan dalam penginputan, kalian akan mendapatkan konfirmasi dari OJK seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh email dari OJK untuk slip OJK yang tidak lolos verifikasi. Untuk ya saya centang warna hijau paling bawah. Di situ bisa kalian baca keterangan yang dituliskan oleh OJK apa saja yang harus kalian perbaiki. Biasanya itu adalah nomor KTP yang kurang dan foto KTP yang blur. Kalau sudah seperti ini, cara mengantisipasinya apabila kalian mendapatkan keterangan bahwa KTP kalian adalah blur, yaitu kalian bisa menghubungi OJK secara langsung, tunjukkan bahwa kalian sudah melakukan pendaftaran melalui online, dan kalian katakan bahwa KTP saya blur. Padahal KTP saya baik-baik saja. Mohon dibantu Bu untuk antrian dari slip OJK ini agar bisa diloloskan. Nah, telepon OJK-nya kemana? Telepon ke OJK di mana tempat kalian tinggal. Cari nomor teleponnya di Google. Banyak ya teman-teman ya. Nah, setelah proses itu selesai, kalian akan mendapatkan slip OJK seperti ini contohnya ya, melalui email. Dan juga slip OJK yang tampil di sini akan sama 100% dengan slip OJK yang ada di perbankan manapun. Jadi kalau kalian mau mengajukan ataupun kalau kalian mau membayarkan pinjaman menggunakan slip OJK, kalian simpan bukti dari slip OJK ini ya teman-teman ya. Dan ingat, apabila kalian telah mendapatkan slip OJK dari emailnya OJK langsung, itu langsung kalian simpan atau kalian download slip OJK-nya teman-teman ya, karena dia ada batas waktunya akan hilang dengan sendirinya. Jadi dia tidak permanen disimpan di dalam email gitu ya. Nah, apa bedanya dengan tampilan yang ada pada aplikasi ScoreLife? Nah, dalam aplikasi ScoreLife bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Di dalamnya itu langsung tertera nomor dan nama dari pinjolnya. Kalau yang ada di slip OJK hanya nama banknya saja, bukan nama pinjolnya. Namun ini tidak up to date dan tidak banyak yang benar ya teman-teman ya, banyak yang salahnya di sini. Kenapa saya bilang salah di sini? Karena aplikasi ini mengambil data bukan dari OJK langsung, tapi dari pihak ketiga. Dan juga artinya ada pihak kedua yang menjual datanya kepada ScoreLife. Sudah pernah saya bahas di dalam vlog saya juga ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bawa aplikasi ini ke bank, kalian tunjukkan, bank juga akan menolak. Pasti dia bilang, kamu ambilin di mana? Ini ilegal. Kamu ambil yang memang bentuknya asli dari OJK. Gitu teman-teman ya. Jadi saya sarankan sekali lagi, ambillah dari aplikasi yang legal. Nah, itu dia beberapa tutorial yang sudah saya bagikan kepada kalian. Ingat, jangan pernah mencobanya di hari-hari weekend. Jangan pernah mencobanya di hari-hari libur nasional, hari weekend, ataupun di malam hari, tengah malam, ataupun di subuh-subuh hari. Jangan ya, di jam yang sudah saya tentukan di awal tadi. Usahakan di jam-jam seperti itu. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa masuk. Kalau tidak bisa hari ini pagi, kalian coba lagi sore. Kalau tidak bisa sore, kalian coba lagi besoknya, pasti kalian akan berhasil. Rata-rata semua bisa mengakses slip OJK di jam-jam seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Dan juga usahakan jangan pernah
menggunakan yang ilegal. Gunakanlah yang legal ya, karena itu menyangkut data pribadi kalian. Kalau kalian seandainya misalnya sudah terlanjur unduh aplikasinya, kalau bisa langsung di uninstall langsung dari pengaturan atau di chatnya. Bagaimana dengan data yang sudah terlanjur masuk? Insya Allah nanti mungkin kalau sudah kalian hapuskan semua dari pengaturannya, semuanya juga akan tidak bisa diakses. Gitu ya, semuanya tergantung dari kalian apakah kalian mengizinkan atau tidak. Kalau kalian tidak mengizinkan, sudah menghapusnya dari aplikasi di HP kalian, dari chat kalian, insya Allah semoga semuanya aman. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian. Semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.